Baik, terima kasih anak-anak yang sudah respon. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mengembangkan teks hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan menggunakan bahasa lisan. Hari ini kita akan Zoom ya. Silahkan kalian persiapkan diri, gunakan baju pramuka, kemudian jangan lupa membawa alat tulis ya. Kita bertemu di Zoom pukul 10. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik ya, masih tetap semangat belajar dari rumah. Ya, Ya, Bu, tapi rada-rada gak enak, Bu. insya Allah. Baik ya, semoga tetap semangat belajar dari rumah, anak-anak. Ya, sebentar lagi pasti kita akan bertemu di luring ya. Nah, jadi kita tidak lagi menggunakan Zoom. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, adakah salah satu siswa yang ingin memimpin berdoa? Sebelum Zoom meeting dimulai, mari kita membaca doa dalam hati. Doa mulai. Ya, terima kasih ya. Doa selesai. Ya, anak-anak, masih mengingat pembelajaran yang lalu, anak-anak? Pembelajaran yang lalu tentang apa Insya Allah ya? ingat, Bu. Ada yang bisa? Pembelajaran yang lalu tentang apa, anak-anak? Teks hikayat. Teks hikayat. Teks hikayat tentang apa? Tentang apanya? Tentang? Nilai teks hikayat. Benar, tentang nilai-nilai teks hikayat. Ya. Ini nilai teks hikayat ada berapa kemarin? 4. Benar, ada Empat. apa saja? Nilai religi, Nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai sosial, Budaya, sosial, dan yang terakhir moral. nilai moral. Ya. Nilai moral. Nah, dari nilai-nilai itu anak-anak nanti akan kalian kembangkan menjadi teks Hikayat. Cerpen. cerpen. Ya, akan kalian kembangkan dari teks hikayat menjadi teks cerpen. Nah, cara mengembangkan teks hikayat dengan cerpen, langkah-langkahnya apa saja? Yang pertama, menentukan apa? Menentukan nilai-nilai. Ya, menentukan nilai yang pertama. Kemudian yang kedua, menentukan Konjungsi. Peristiwa penting. peristiwa penting. Ya, setelah itu kalian menentukan apa lagi? Tema. Tema. Pintar. Kemudian yang keempat, kalian menentukan apa? Menentukan apa? Alur. Alur ya. Lalu kalian bisa mengembangkan ke dalam teks Cerpen. ya. Nah, anak-anak ini hari ini saya share screen dulu ya. Nah, ini anak-anak yang akan kita pelajari ya. Mengembangkan teks hikayat dalam bentuk cerpen. Ya. Nah, tujuan kita hari ini ada yang poin ketiga ya. Tujuan pembelajaran kita di poin yang ketiga ya. Setelah siswa mengembangkan teks hikayat, siswa mampu memaparkan hasil karyanya menggunakan bahasa lisan dengan baik dan benar yang di-upload pada YouTube. Ya. Jadi anak-anak yang kemarin itu kalian kan sudah mengembangkan teks hikayat ke dalam bentuk cerpen tuh. Ya. Nah, tugas kalian adalah menceritakan kembali menggunakan bahasa sendiri. Ya, menggunakan bahasa kalian sendiri. Di video. Ya, di video. Kemudian kalian upload pada YouTube. Nah, nanti teman-teman yang lain bisa mengomentari. Nah, tadi temanmu sudah menyebutkan ini ya, mengembangkan teks cerpen ya, temukan peristiwa. Ada yang mau membacakan? Ada yang mau membacakan? Mengembangkan teks hikayat dalam bentuk cerpen. Alfan 1. Temukan peristiwa-peristiwa penting pada teks hikayat, catatlah pada tabel. 2. Temukanlah nilai-nilai yang terdapat pada teks hikayat, catatlah pada tabel. Tentukan tema dari peristiwa penting dan nilai-nilai teks hikayat.
4. Buatlah poin-poin alur dari tema tersebut sehingga menjadi kerangka cerpen. 5. Kembangkanlah poin alur tersebut menjadi sebuah cerpen yang memiliki tokoh dan setting berbeda dengan asal dengan tetap memperhatikan alur dan nilai. Ya, terima kasih. Nah, anak-anak itu adalah langkah-langkah untuk membuat teks hikayat ke dalam bentuk cerpen yang sudah kalian lakukan. Nah, sekarang ibu kalian perhatikan ini ya. Teknik berbicara, anak-anak. Kalian akan belajar untuk berbicara. Siapa yang pernah berbicara di depan umum? Ya Bu. Agung pernah. Bagaimana Pernah, Agung? Cara kamu berbicara di depan umum? Kira-kira adakah teknik yang harus kamu lakukan? Tarik napas dulu. Tarik napas. Kemudian? Habis itu ya bicara santai Bu. Anggap aja yang nonton itu bukan orang Bu. Teman saya. Ya, itu salah satu cara untuk menghilangkan nervous ya, ataupun biar kamu lebih pede. Selain Agung, ada lagi yang mau menyampaikan yang pernah berbicara di depan umum? Mempersiapkan mental, berbicara apa adanya dengan sopan santun. Iya, bagus Alvan. Ya. Jadi dalam berbicara itu kita juga harus memperhatikan bahasa yang kita gunakan ya. Bahasanya harus santun anak-anak ya, tanpa menyinggung. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Gak ada Bu. Tidak ada, Jelas. Kalau jelas anak-anak, berarti saya yang tanya. Adakah yang bisa menyimpulkan? Apa saja teknik berbicara tadi? Yang pertama, Sopan santun. Mencatat catatan penting. pintar, mencatat catatan penting. Kemudian yang kedua, Tidak membaca semuanya. iya Iya, benar, tidak membaca tidak membaca keseluruhan teks. Ya, kalian tidak membaca anak-anak ya, tapi kalian menghafalnya. Ya, kalian memahami apa yang akan kalian bicarakan. Kemudian yang ketiga tentang apa? Ekspresi wajah. Nah, ekspresi wajah. Kemudian yang keempat, gestur. Ya. Kemudian yang kelima, Intonasi. intonasi. Cerpen. Lalu yang terakhir, Menyampaikan pesan penting. Pesan yang ya, disampaikan. Sampaikan menyampaikan pesan. penting. Ya. Berarti kalian hari ini memperhatikan saya ya. Terima kasih anak-anak. Ya. Ya. Nah, Ya, anak-anak silakan ya kalian buat video itu. Ya. Kemudian kalian upload di YouTube. Tugas kalian Wajib itu Bu. wajib. Nah, anak-anak kita bertemu lagi 2 jam setelah ini. Videonya sudah selesai. Ya. Kemudian sudah bisa diupload di YouTube. Bagian evaluasi harus kalian jawab di bagian LMS. Ada 10 soal pilihan ganda, silakan dijawab. Paham? Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa dikerjakan. Bertemu lagi 2 jam setelah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Rendra memiliki seorang putra yang bernama Andi. Ia sangat bijaksana, kuat dan hebat. Namun ia kurang beruntung karena semasa kecil ia diculik dan dirawat oleh seorang nenek. Pada suatu hari, Adi pergi berburu dan melihat seekor kijang yang menangis karena ibunya yang meninggal. Melihat kejadian itu, Adi pun terharu dan ingin mempunyai anak. Kemudian Adi mendengar informasi di daerah gunung yang jauh. Anak-anak, selama pembelajaran kayak kesulitan tentang teks hikayat. Susah Bu. Menjadikan cerpennya susah Bu. Ya Bu, Menjadikan cerpennya susah. Yang Ya, susah ya. sebenarnya. Kan begini, kalau misalkan kalian mengubah teks cerpen ke dalam teks hikayat, tips yang pertama itu kan apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama mencari apanya dulu itu kemarin? Nilai? Kejadian, nilai-nilai. Ya, peristiwanya boleh, peristiwa-peristiwa pentingnya. Kemudian setelah itu nilai-nilainya. Nah, setelah dari nilai-nilainya itu baru kalian tentukan temanya apa, alurnya bagaimana,
Setelah itu dikembangkan menjadi teks cerpen. Kalian itu boleh anak-anak mengubah tokohnya. Kan sekarang kan bukan usupnya Baginda dengan Raja toh. Ya kan? Nggak ada sudah kan? Ayo direspon, ada apa tidak sekarang Raja dengan Baginda? Gak ada. Ya, sudah tidak ada. Jadi Raja dengan Baginda itu dirubah. Ya, diubah, jangan tetap Raja, jangan tetap Baginda, boleh nama. Kemudian sekarang itu ada tidak kesaktian? Misalkan kamu hanya minum apa? Wow. Atau hanya dikasih selimut saja kamu bisa sembuh, ada tidak seperti itu? Tidak, Bu. Iya, tidak ada. Maka itu bisa dijadikan sebuah obat, atau bisa juga kamu sedang ke dokter. Itu kan, tapi kan ceritanya tidak diubah.